بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته وتعلم كتابه أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita melanjutkan cara mengajar anak-anak di pelajaran Fathah. Kita masuk sekarang di host. Baik, kita sekarang masuk di halaman 9, Tajmi'ul Harfain. Jika kumpulkan dua huruf. Kita sudah selesai satu huruf berharakat fathah. Selanjutnya kalau anak-anak sudah lancar, jadi minggu yang selanjutnya itu satu minggu sudah selesai. Minggu yang selanjutnya, minggu yang kedua, kita masuk di tahapan yang kedua, itu kalau kumpulkan dua huruf. Dulu guru tulis di papan tulis, tulis satu huruf, misalnya huruf alif, hamzah, fathah. Hai anak-anak, ini apa? Mereka yang jawab, karena mereka sudah selesai. Hamzah fathah itu. Ini apa? Hamzah fathah. Suaranya apa? A. Bagaimana kita mengucapkan ini? Mereka jawab A. Ulang anak-anak. Terus ulang A. Wahakadha yukarirun.
Ini hamzah fathah, suaranya apa? A. Suaranya apa? A. Ulang. A, dan seterusnya. Kemudian huruf yang selanjutnya itu apa? Ba. Ba fathah. Ba fathah. Bagaimana suara ba fathah? Ba. Ulang. Ba. Okey, silakan baca. Ba. Mereka bersama baca. Ba. Baik. Kita bergabung dua huruf. Ini yang baru. Gabung hamzah dengan ba. Mereka sudah biasa baca satu huruf berharakat fathah. Ini yang baru. Wahai anak-anak, bagaimana kalau kita baca dua huruf ini bersama? Kalau ada yang bisa, okey, bagus, lebih baik. Aba. Kalau tidak ada, jadi guru yang baca. Jadi ini apa? A. Ini apa? A. Ini apa? A. Ini apa? Ba. Baca dua huruf bersama. Aba. Mereka ulang. Aba. Jadi hamzah fathah dengan fathah. Aba. Dan seterusnya juga sama. Ini apa? A. Jadi tetap huruf hamzah tetap. Ini apa? A. Ini apa? A. Ulang sekali. A. Kemudian huruf yang selanjutnya ini apa? Ta. Itu apa? Ta. Dua huruf bersama. Kalau mereka sudah baca aba, insyaAllah akan bisa baca ata. Jadi mereka baca ata. Kalau mereka tidak bisa, jadi guru yang baca ata. Mereka ulang ata. Juga hati-hati dari awas dari panjang. Ata. Tidak ada panjang di sini. Untuk tidak baca di Quran Bismillahirrahmanirrahim, banyak baca seperti ini Ar-Rahim. Kenapa? Karena mereka tidak bisa kumpulkan hamzah ra fathah dengan ha kasrah bersama. Rahi cepat, tidak bisa. Jadi bagaimana? Harus latihan, praktik. Dan ini praktik ya. Ata. Ulang sekali. Ata. Baik. Selanjutnya itu apa? Terus huruf yang selanjutnya itu apa? Tha. Baca dua huruf bersama. Atha. Terus sudah selesai atha. Jadi kita mulai diganti huruf yang lain. Beda dengan cara acak, dengan urutan sama yang di buku. Misalnya di buku setelah aba, ata, atha, mulai dari ba. Ba, ta, ba, tha. Kemudian mulai dari ta. Kemudian mulai dari tha. Tidak apa-apa. Kita mau misalnya ba dengan dal. Ba, da. Tidak ada masalah. Ba, ha, kha, ta, ka, taka, jala, wa'a, ما زام kana. Ayo huruf dengan cara acak, dengan urutan, tidak ada masalah. Yang tujuan kita mereka bisa baca dua huruf berharakat fathah bersama tanpa panjang, tanpa berhenti, tanpa sakta. Okey, jadi kita ulang sekali. Aba, ata, atha. Hari ini, hari yang pertama kita ambil beberapa huruf. Misalnya hamzah dengan ba, ta, tha. Kemudian ba dengan hamzah ta, tha. Kemudian ta dengan hamzah ba, ta, tha. Kemudian tha dengan hamzah ba, ta, tha. Okey, sudah selesai hari ini. Besok jim, ha, kha. Besok lagi dal, wa, zai. Besok lagi sin, shin, sad, dad. Atau cara acak, tidak ada masalah. Tapi setiap hari kita ambil kumpulan huruf. Okey, kalau sudah selesai mereka baca semua huruf berharakat fathah. Kita buat jadwal seperti ini. Misalnya ini contoh saja. Wahai anak-anak, ini apa? Mereka sudah baca. Ini apa? Ba. Ini apa? Ba. Aba. Okey. Ini apa? Ra. Ini apa? Ra.
Ini apa? Za. Ini apa? Za. Raza, raza, raza. Okey, dari awal. A, ba, ra, za. Aba, raza, aba, raza, aba, raza, aba, raza, aba, raza. Tidak ada makna, tidak ada artinya, tidak ada masalah. Saya tidak mau kata dari sini, tapi saya mau bersiapkan mereka untuk bisa baca satu kata. Okey, ya, karena mereka sudah bisa baca dua huruf saja. Tapi mau saya membuat mereka siap untuk baca satu kata nanti. Jadi setiap hari dari minggu yang kita baca dua huruf, mungkin kita buat seperti ini. Aba, raza, atau aba, jaha, aba, khada. Ay huruf. Semua huruf bisa. Okey? Jadi baca aba, aba, raza, raza, aba, raza, aba, raza, aba, raza. Jadi mulai itu lambat, kemudian nih cepat sedikit sampai bisa baca seperti satu kata. Aba, raza, aba, raza, aba, raza. Itu namanya apa? Qaidatu al-wasli. Kaidat sambung. Qaidatul wasli. Jadi wasal beberapa huruf bersama, dua huruf di sini, dua huruf di sini. Atau bisa baca juga misalnya kha, dha, dha. Saya menyiapkan mereka untuk baca satu kata. Ini setiap hari selama satu minggu. Tapi tujuan saya bukan mereka baca satu kata. Tujuan saya mereka baca dua huruf bersama. Kalau sudah bisa, sudah lancar, tidak ada masalah. Kalau tidak bisa baca satu kata, tidak masalah. Kalau sudah bisa baca dua huruf, okey. Setelah satu minggu ini masuk di minggu yang ketiga. Okey. Jadi ini minggu yang kedua. Jadi kita sampai di sini 2 minggu di fathah. 2 minggu di fathah. Kemudian selanjutnya masuk di halaman selanjutnya al-fathah, halaman 12 kalimat. Tapi juga sebelum kita masuk di fathah, saat kita biar kita tidak lupa, kita ada kaidat namanya 20 kaidat. Belajar 20 kaidat. 20 keadaan yang di dalam buku ini. Kita dari pelajaran fathah mulai di belajar 20 keadaan ini. Baik. Saat kita masuk di huruf berharakat fathah, setiap hari, setiap kelas kita membuat 10 menit saja, mungkin 10 menit saja untuk kaidah 20 halah. Ini 20 halah, 20 keadaan. 20 halah. Apa itu? Kita baca satu huruf dengan 20 keadaan dari awal fathah, dari awal huruf berharakat fathah. Jadi satu bulan fathah, kita setiap kelas baca huruf 20 keadaan. Bagaimana ini? Kita mulai dulu di fathah, mulai dengan 6 keadaan. 6 keadaan yang pertama itu, misalnya contoh ba. Ba. Jadi kita tulis huruf ba dengan 6 keadaan yang pertama. Ba, bi, bu, ba, bi, bu. Ini 6 keadaan. Setiap kelas kita di minggu yang pertama huruf, minggu yang kedua tajmi'ul harfain, 2 huruf, minggu yang ketiga, minggu keempat kata, kalimat dan jumal. Jadi satu bulan ini kita setiap kelas baca satu huruf dengan 6 keadaan. Fathah, kasrah, dhammah, mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw. Misalnya hari ini mulai dengan huruf ba. Kita baca ba, mereka sudah bisa tahajji, ba fathah ba,
sudah bisa ba fathah ba, tapi belum, atau masih belajar tapi belum di kasrah dan dhammah, tapi kita bersiapkan mereka untuk kasrah dan dhammah dan mudud. Jadi kita tahajji ba fathah ba, mereka ulang ba kasrah bi, ba dhamma bu, ba bi bu, ba bi bu, kemudian ba alif mad tabi'i harakatan, mereka ulang ba bi, ya mad tabi'i harakatan, bi bu, waw mad tabi'i harakatan, bu, babi bu, babi bu, baca langsung babi bu, babi bu, babi bu, babi bu, dan ulang selama mungkin 5 menit 10 menit saja setiap kelas. Baik, hari selanjutnya mungkin kita tinggal di huruf ba selama 1 minggu yang pertama, tidak ada masalah, atau ganti besok mungkin kita ganti ke huruf ta. Sama juga kita baca ta, ti, tu, ta, ti, tu. Ini apa? Kita dengan syarah, tapi kita belum pelajaran mad alif mad belum, tapi untuk bersiapkan saja. Jadi ini alif mad tabi'i harakatain. Wahai anak-anak, ini apa? Mereka belum tahu. Ini namanya alif. Alif itu apa? Alif mad tabi'i harakatan, panjang normal 2 harakat. Jadi kita di tahajji bilang alif mad tabi'i harakatan, kemudian kita panjangkan suara ba yang kecil ini, kita panjangkan ke ba, dari 1 harakat jadi 2 harakat ba. Jadi ini ba double-nya ba, 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 ta, tha, وهكذا. ونقرأ كل يوم 6 keadaan. Setiap hari kita baca 6 keadaan, mulai dari ba, kemudian mungkin huruful qalqalah dulu, ba, judi, taqa, jadi ba, jim, dal, ta, qaf, kemudian selanjutnya mim dan nun karena ada gunnah di huruf bertasydid, ada gunnah yang sempurna, kemudian masuk di huruf yang biasa. Jadi ada 5 huruful qalqalah, kemudian 2 mim dan nun, 7. Kemudian huruf yang biasa, misalnya mulai dari ta, tha, huruf yang biasa yang tidak ada hukum sampai akhir. 1 bulan kita bisa selesai semua huruf dengan 6 keadaan saja. 6 keadaan saja. Kalau kita baca 6 keadaan ini setiap hari 10 menit ini, di akhirnya mungkin kita bersambung beberapa keadaan dari ini. Misalnya kita baca ba, mereka sudah bisa baca ba, ba alif mad tabi'i harakatan, ba, ta, ba, ta, ba, ta, ta alif mad tabi'i harakatan, ta, ba, ta, ba. Jadi dia mulai bacaan kata yang ada mad bil alif, padahal dia masih di fathah, tapi dia tidak merasa ini kata, dia merasa ini keadaan saja, ini keadaan fathah dan keadaan mad bil alif, tapi ini asalnya kata bata, taba. Baik. Jadi kita mungkin kumpulkan beberapa keadaan, misalnya, atau mungkin tidak ada arti, mungkin misalnya baju tidak ada arti, jaru, adu, hakada. Najma' di dalam 6 keadaan ini saja, tidak keluar darinya. Dalam 6 keadaan ini saja. Juga dalam huruf yang kita sudah ambil ya, bukan huruf yang baru. Misalnya kita masih dalam huruful qalqalah, ba, judi, taqa, 7 hari yang pertama, jadi kita kumpulkan dalam huruful qalqalah saja. Baik, kemudian ambil mim dan nun, kemudian huruf yang tinggal, yang sisa. Oke, jadi selama 1 bulan yang awal ini kita baca semua huruf dengan 6 keadaan. Semua huruf dengan 6 keadaan. Jelas ya? Ini 10 menit saja setiap kelas. 10 menit saja setiap kelas. Wadah? Baik, saat kita masuk di kalimat, jadi tambahkan 1 huruf lagi. Bagaimana kita mengajar mereka seperti ini? Asalnya kita coba dulu, kalau mereka bisa baca langsung ahada, sama kata saya di daurah, ahada, akhadha, dhara'a, hadara, hasada, syajara, sabara. Tapi
jarang yang dari anak-anak jarang yang bisa. Sering tidak bisa. Sering anak tidak bisa. Mayoritas anak tidak bisa. Jadi kita coba dulu. Kalau bisa, oke. Kalau tidak bisa, jadi baca satu persatu. Ahada, ahada. Akhadha, akhadha. Dhara'a, dhara'a. Juga jarang yang bisa seperti ini. Kalau tidak bisa, jadi kita masuk di cara yang ketiga. Tahapan yang ketiga, baca huruf yang pertama sendiri A, huruf yang kedua sendiri H, bertemu dua huruf AH, kemudian huruf yang ketiga Da, kemudian tiga huruf ahada. أحد هكذا. فنبدأ نكتب مثلا أحد هذه نبدأ نكتب هكذا. anak-anak apa ini? Mereka jawab ini apa? Ini apa? Suaranya apa? Namanya apa? Hamzah. Di atasnya harakatnya apa? Fathah. Suaranya apa? Jadi namanya, nama huruf Hamzah, nama keadaan Fathah. Suara huruf berkeadaan ini nama huruf Hamzah, nama keadaan Fathah. Suara huruf berkeadaan ini ulang oke. Dan ini ha, mereka sudah biasa bisa kumpulkan dua huruf aha. Jadi kita tambahkan satu huruf lagi da. Ya, ayo aha. Mereka ulang aha. Kemudian da. Aha. Lambat dulu. Oke, pelan-pelan ya. Ahada. Sampai bisa baca langsung ahada. Hakala. Paham? Setiap kata seperti ini. Ahada, akhadha, dhara'a. Ini contoh saja. Jadi kita semua huruf buat seperti ini. Tulis dhara'a dulu. Ulang. Namanya, nama huruf apa? Zal. Nama keadaan yang di atasnya fathah. Zal berharakat fathah. Bagaimana suaranya? Za. Terus huruf yang selanjutnya apa? Ra. Namanya apa? Ra. Ada di atasnya harakatnya apa? Fathah. Suara huruf ra berharakat fathah apa? Ra. Za dengan ra. Bagaimana membaca? Kumpulkan zara. Hati-hati, ini tipis, ini tebal. Zara, jangan baca zara. Tipis, tebal. Kemudian ini apa? Oke. Zara. خلاص sampai bisa baca langsung satu kata. وهكذا. وننتبه لحروف تفخيم ترقيق. misalnya ذرأ أخذ. Tipis, tebal, tipis. Jadi jangan baca akhadha. Hati-hati juga, perhatikan untuk anak-anak. Mungkin ada yang baca seperti ini akhadha, atau ada yang baca akhadha. Semuanya tebal, semuanya tipis. Tidak. Akhadha. Ada juga yang mau kapur dari tebalkan suara hamzah masuk di imalah. Jadi dia tidak mau baca jadi dia takalluf di dalam tarqiq, ghulu dalam tarqiq, masuk di imalah. Salah juga. Akhadha, salah juga. Akhadha ini imalah atau taqlil, bukan, tidak boleh. Biasa ini fathah biasa, tanpa imalah, tanpa taqlil. Kha, dha, akhadha, hakala. Dhara'a, tipis, tebal, tipis. Dhara'a, sama. Dhara'a. Hadara, tipis, tebal, bukan hadara. Hadara. Shajara, tipis, tebal. Shajara, bukan shajara bainahum. Tidak. Shajara. Sabara, tebal, tipis, tebal. Sabara. غفر وهكذا. إذا نكتب الحرف الأول صا. apa ini? Sa. Ini apa? Ba. Ulang. Saba. Ini apa? Ra. Ini apa? Ra. Dari awal. Sa, ba, ra. Sa, ba, ra. Bersambung. Sabara. وهكذا. Jelas, sahabat? Tidak ada masalah kalau dulu pelan-pelan sabara, tapi di akhirnya harus sabara.
cara bacaan yang terakhir sabara, yang benar. Oke? Jelas, Ahmad? Wadah? Baik, kita baca seperti sebagai contoh dari Ahada. Bismillah. Seperti ini murajaah. Antum alhamdulillah sudah semua yang di online offline sudah semua hadir daurah Fathur Rahman. Tapi kita untuk hanya murajaah, kita baca. Bismillah. Ha, aha, da, ahada, kha, akha, dha, akhadha, dha, ra, dhara, ذرأ ح ذا حذا را حذرا ح س حسا د حسدا ش ج شجا را شجرا ص ب صبا را صبرا. Ya. Baik, selanjutnya sebelum antum baca halaman selanjutnya di latihan 1, latihan 2. Di latihan 2 ada kalimat bertiga huruf, ada 4 huruf. Wasalaka sama juga, sama. Wa sa la, ulang lagi. Wasala ka wasalaka. Balik lagi dari awal. Oke? Baik, kemudian jumal. Bagaimana jumal? Ahada asyara misalnya. Sama juga kita tulis. Wahai anak-anak, ini apa? Huruf ini apa? Ini apa? Oke. Ini apa? Ha. Ini apa? Ha. Jangan lupa, mereka sudah 3 minggu. Jadi insyaAllah lancar. Sudah 3 minggu di ahada sudah. Jadi di sini mudah ya. Ini apa? Ha. Da. Bersambung. Ahada. Kata ini hurufnya apa itu? Itu apa? Kemudian sya. Dua-duanya. Asha. Kemudian ra sendiri. Ra. Terus ashara, ashara, ahada, ashara, bersambung. Ahada ashara. Jadi dengan anak-anak bukan secara yang langsung sama kita di daurah ya. Di daurah kita tidak buat seperti ini kan? Di daurah kita baca langsung. Ahada, ashara, ahada. Tahajji langsung. Karena di daurah untuk guru-guru ini. Orang dewasa. Di daurah kita tidak mengajar cara mengajar untuk anak-anak, tapi di sini cara mengajar untuk anak-anak. Jadi dengan anak-anak tidak masuk langsung di buku. Lah, di papan tulis kita dulu satu persatu tulis kemudian ha, aha, da, ahada seperti ini. Wahakala بالتدريب على سبب بصر نفس الكلام. ba, apa ini ya ulad? Ba, ini apa? Ba, dua-duanya aba. Yang ketiga sa bersambung. Abasa. Wa ba. Ini apa? Sa. Wabasa. Tidak ada masalah. Wabasa. Ra. Wabasa. وبسر dari awal. عبس عبس وبسر عبس وبسر. Ayo ulang. عبس وبسر beberapa kali, bukan satu kali saja, beberapa kali. Oke, semua jumlah seperti ini. أحد عشرة عبس وبصر صبر وغفر جعل لك. Kalau ada waktu lebih, misalnya ada waktu yang kosong, kita mau ambil kata-kata lagi dari Al-Quran atau dari bahasa Arab yang biasa, misalnya zahaba wa raja'a, dakhala wa kharaja, sa'ada wa nazala, qara'a wa kataba. Semua ini tidak ada dalam Quran kan? Tidak ada dalam Quran, tapi tidak ada masalah, ini bahasa Arab, jadi bisa kalau ada waktu lebih. Oke, misalnya di sini ada 4 jumlah saja, kita mau tambahkan lagi 6, 10 jumlah, 20 jumlah. Oke, ambil dari Al-Quran atau dari bahasa Arab biasa, tidak ada masalah. Oke, untuk biar
juga dia bisa baca bahasa Arab, bukan Quran saja. Oke? Jelas ya, Khat? Wadah? Baik. تقرؤون الكلمات من halaman yang kedua ini, karena halaman yang kedua ada kalimat yang 3 huruf, kalimat yang 4 huruf, dan jumlah. Saya akan baca bersama barang-barang. 1, 2, 3. ترى ترك ترك سر سرق سرق فصل فصل رفث رفث مرج مرج. Terus peserta Zoom baca. وق Ahsantun, barakallahu. Kalau ada yang di Zoom, peserta Zoom mau baca sendiri, silakan. Dari manapun silakan baca. Silakan, satu orang satu baris. Yang peserta Zoom, ada yang mau baca? نعم أحسنت. Maroja sorofa syaro syaroha shola sholaha. Nah, selanjutnya waqa'ah. Ada yang baca lagi? Waqa'a Masya Allah, ahsanti. Ya, selanjutnya.
وسلا وسلا وسلافا وسلافا وقعد وقعد وزهق وزهق ووضع. Nah, terus selanjutnya nah, terus أحد عشرة terus sabar ghafara Subaru لا bukan so bukan sabara wa ghafara Subaru wa ghafaru ja'ala laka ja'ala laka. نعم أحسنتم. Awaskan di huruf yang tebal ya khot. Jangan monyong dua bibir di huruf yang tebal. Mayoritas orang Indonesia baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Di sini ada dhammah? Tidak ada. Jadi tidak monyong dua bibir. Kapan kita monyong dua bibir? Kalau ada dhammah saja. Kalau ada dhammah saja. Tapi kalau tebal ini ikutnya lidah. Apa alasan yang suara tebal atau tipis? Sebab tebal atau tipis? Lidah. Tidak ada hubungan di antara tebal tipis dan bibir. Tidak ada. Hubungan bibir ini dengan harakat, dengan keadaan. Fathah, kasrah, dhamma. Kalau fathah buka dua bibir, buka dua rahang. Kalau kasrah jadi rahang bawah, turun ke bawah sedikit. Kalau dhamma jadi mongyong dua bibir. Oke? Tapi kalau tebal tipis tidak ada ikatan dengan bibir. Tebal tipis ini ikatan atau hubungan dengan lidah, dengan lisan. Kalau tebal jadi pangkal lidah naik ke langit atas. Kalau tipis di dasar mulut, pangkal lidah turun di dasar mulut. Jadi atau tebal jadi suara naik ke atas. Kalau tipis suara turun ke bawah. Tapi tidak ada hubungan dengan tebal dan tipis, tebal tipis dan bibir, tidak ada. Jadi walaupun ini suara tebal, tapi fathah, jadi harus buka dua bibir. As-sala, bukan as-sala, as-sala. Kenapa itu? Saya buka dua bibir, masih suaranya tebal, tidak ada masalah. Jadi jangan takut dari kalau saya buka dua bibir, jadi suaranya tipis. Tidak. Tipis kalau bilang as-salata, kalau bilang ar-rahman, ini yang tipis. Tapi saya baca ar-ra, tebal itu. Ar-ra, 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 ra, bukan ar-ra. Salah itu. Itu ada ishmam. Sama ta'manna. Kenapa? Ar-ra, tidak ada ishmam di sini. Paham? Jadi tidak perlu monyong dua bibir karena tidak ada dhammah. Juga salah itu. Ar-Rahmanir-Rahim, la salah. وأقاموا الصلاة لا الصراط المستقيم صراط لا si kasrah jadi turunkan rahang bawah ke bawah sedikit ya, menurunkannya. As-sira bukan ra, as-sira bukan ta bukan bo, as-sirata la as-sirata. Saya buka tapi tebal.
Okey. Jadi salah itu kalau baca huruf tebal jadi monoyong dua bibir. Tidak. Saja kalau dhammah su. Okey. Tu, wu, qu. Tebal dan dhammah. Okey. Tapi tebal dan fathah buka dua bibir. Tebal dan kasrah rahang bawah turun ke bawah sedikit. Si, si, wi, wi, bi, qi. Hakala. Tapi bukan qi, si, wi, wi, la, qa, sa, ta, dha. لا يجوز. فننتبه لهذا. ماشي. Jelas fathah ya, wadah fathah. Jadi tahapan yang pertama kita tamkinul huruf, huruf saja, huruf berharakat fathah 4, 5, 6, 6, 7. Kemudian masuk di dua huruf, tamkin dua huruf bersama. Dalam dua huruf bersama ini dalam satu minggu, huruf satu minggu jadi 2 minggu. Kemudian kalimat thulathiyah, kata-kata yang bertiga huruf, satu minggu. Kemudian kata-kata yang ber4 huruf dan jumlah kalimat jadi 1 minggu lagi jadi 4 minggu, jadi 1 bulan. Selama 1 bulan ini juga setiap kelas ada keadaan wasal, keadaan 20 keadaan, 20 keadaan. Ada satu kelas mungkin 10 minit saja untuk 20 keadaan, mulai dari 6 keadaan saja. Yani selama saya belajar fathah 1 bulan 6 keadaan saja, tidak lebih. Fathah, kasrah, dhammah, madd bil alif, madd bil ya, madd bil waw. Dengan semua huruf, mulai dari ba, kemudian masuk di huruf yang sisa dari huruf qalqalah, sisa huruf ba, jim, dal, ta, qaf, kemudian masuk mim, nun, kemudian huruf yang biasa ta, tha, ha, nah huruf yang biasa sampai akhir. Jadi 1 bulan saya selesai huruf, 2 huruf, kalimat, jumal berharakat fathah, dan selesai semua huruf dengan 6 keadaan. Semua huruf dengan 6 keadaan. Kemudian selanjutnya kalau anak sudah lancar, sudah bisa baca kata-kata, bisa baca jumlah dengan fathah, walaupun masih kurang kuat ya, tidak ada masalah. Kita masuk di, kalau sudah selesai 1 bulan, masuk di kasrah. Sedang di kasrah, dia insyaAllah akan murajaat fathah lebih dari kasrah. Karena di kasrah mayoritas kata berharakat kasrah ada 2 fathah dan 1 kasrah. Misalnya syariba, ya'isa, hamida, sah? Itu 2 fathah, 1 kasrah. Jadi dia akan murajaat fathah dalam belajaran fathah, belajaran kasrah, dia akan belajar fathah lebih dari kasrah. Jadi jangan khawatir kalau dia masih kurang, bukan tidak tahu. Kalau dia sudah tahu, sudah belajar, sudah ngerti, tapi masih kurang sedikit, jangan khawatir, masuk di kasrah. Di kasrah dia akan tamkin fathah insyaAllah. Juga di dhammah dia akan tamkin fathah kasrah dhammah. Karena di dhammah ada fathah, ada kasrah dhammah. Khuliqa, ruziqa, hakadha. Ukila, syuriba, hakadha. Wadah? Jelas ya khat? Ada pertanyaan di fathah? Ada yang mau tanya, ada yang kurang jelas, silakan. Ada yang kurang faham, silakan. Yang peserta Zoom, kalau ada tanya, silakan. Ada pertanyaan? Belum, Syekh. Naam. Belum. Afwan. Mau tanya Syekh yang saudara wa ghafara. Ya. Ini masih seperti dulu ya Syekh. Saudara wa ghafara. Saudara wa ghafara. Naam, benar. Tapi awas tebal tipis. Setiap huruf tidak sama huruf yang sebelumnya. Sa, tebal. Ba, tipis. Ra, tebal. Wa, tipis. Ra, tebal. Fa, tipis. Ra, tebal. Bagaimana kita tebalkan suara huruf? Bagaimana tebalkan suara huruf? Angkat pangkal lidah. Apa? Mengangkat pangkal lidah. Angkat lidah. Pangkal lidah angkat ke langit atas, okey? Ada isti'la saja, ada itbaq. Isti'la itu pangkal lidah saja, itbaq seluruh lidah. Okey? Jadi ini sad, itbaq.
Jadi angkat lidah ke atas. Sa. Bagaimana tepis? Lidah di dasar mulut. Jadi sa, ba. Oke? Sa, ba. Bagaimana kita tebalkan suara ra? Ada yang tahu? Bagaimana tebalkan suara ra? Ro, cekungan tengah lidah. Afan? Ujung lidah cekungan tengah lidah. Apa? Membuat cekungan di tengah lidah. Nah, ahsanti. Buat cekungan di tengah lidah. Karena huruf ra itu termasuk di huruf isti'la. Ra masuk di huruf isti'la? Tidak. Isti'la khusus tanqidh. Apa alasan tebal, suara tebal? Isti'la. Apa sebab itu suara tebal? Pangkal lidah naik ke langit atas. Isti'la. Tapi ra tidak masuk di isti'la. Bagaimana suaranya tebal? Kalau sebab isti'la, sebab tebal itu tidak ada. Apa sebab tebal? Isti'la. Tapi ra ada isti'la? Tidak ada. Bagaimana huruf ra termasuk huruf tebal? Oke, bagaimana saya tebalkan suara ra aslan? Saya buat apa dalam lidah untuk tebalkan suara ra? Padahal lidah tidak naik ke langit atas pangkal lidah. Jadi bagaimana saya tebalkan suara ra? Buat cekungan di tengah lidah. Cekungan di tengah lidah. Jadi tengah lidah seperti ini. Ra, 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 aro, 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 ru, ru, ru. Tapi kalau tepis ri lurus. Lurus. Jelas? Jadi kita buat apa? Sa, itbaq. Kemudian ba, istifal. Kemudian ra, cekungan di tengah lidah. Kemudian wa, istifal. Kemudian gha, isti'la saja, pangkal lidah saja naik ke langit atas, gha. Kemudian fa, istifal. Kemudian ra, cekungan di tengah lidah. Susah kan? Tapi kalau kita sudah praktik, mudah insyaallah. Jadi sa, itbaq, sa, ba, istifal, ra, wa, gha, fa, ra. Tapi cepat ya. Jadi sa, ba, ra, wa, gha, fa, ra. Tapi kalau saya mau buat ini cepat, kalau saya tidak praktik, susah. Sabara wa ghafara, semuanya di atas. Lidah tinggal di atas. Sabara wa ghafara. Mudah ini, lebih mudah. Kenapa? Karena lidah malas ya. Tidak bisa naik turun cakungan, naik turun cakungan, susah. Jadi bagaimana buat ini? Sabara wa ghafara, lebih mudah, lebih rahat. Jadi lidah naik ke atas di sad, tidak turun lagi. Sabara wa ghafara. Karena malas. Karena lidah masih keras. Karena ini kata Imam Ibn al-Jazari, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkihi. Tidak ada di antara qari' dan makhraj yang benar kecuali latihan lidah dan dua rahang. Kalau sudah latihan lidah dan dua rahang, sudah praktik, insyaallah bisa akan keluarkan makhraj yang benar. طيب التدريب. إذن صبر وغفر، صبر وغفر، هكذا تدريب. Tidak ada masalah kalau di tadrib, di latihan sa, ba, sa, ba, ra, sa, ba, ra, sabara, wa, gha, fa, ra, wa, gha, fa, ra, wa, ghafara, sabara, wa, ghafara. Di latihan di luar Quran. Oke, di luar Quran. Terus saya latihan seperti ini sampai saya bisa baca wala man sabara wa ghafara, sabara wa ghafara, hakala. Bidun takalluf, tanpa takalluf. Sabara wa ghafara, itu takalluf juga. Tidak. Biasa. Sabara wa ghafara, ini benar saja. Ini cukup. Jelas, ikhwat? Tanya lagi? Karena boleh itu latihan. Naam. Yang sabar wa ghafar. To, ba, ro, sabaro, wa, gho, fa, wa, ghafar, wa, ghafaro, sabaro, wa, ghafaro. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Surah saya. Ada tanya lagi? Afwan Syekh, Ya. untuk
Afwan Syekh, Mendekatkan. Syekh, tempelin. Syekh ini sudah sampai kepada penjelasan mengajarkan keadaannya Syekh. Terus bagaimana, apakah kita mengajarkan setelah Fathah langsung mengajarkan keadaan yang 6 itu Syekh? Gimana? Antum bisa dengar? Yang samping tidak bisa, bagaimana saya? Suara keras sedikit ya. Oh, kita Angkat suara, keras sedikit. Syekh, untuk mengajarkan anak-anak, kan sepertinya kita tuh masih mengajarkan huruf Fathah. Apakah bisa sambil mengajarkan keadaan huruf ini juga, Syekh? Huruf yang 6 keadaan, 6 keadaan? iya. Apa? Apa soalan? 6 keadaan itu apa? Jadi kan kita tuh masih berada di pelajaran yang Aywa. Fathah Nah, ini. ahsant. Apakah kita perlu mengajarkan 6 keadaan? هكذا نسمع إن شاء الله ساكن. Dan itu dipelajari gitu. Kan keadaan itu yang هيا اسألي قبل الحر. Syekh, untuk apakah kita harus menyelesaikan semua keadaan huruf yang berfathah dan kasrah dan domah, atau langsung mengajarkan yang 6 keadaan huruf itu, Syekh? Di Yang ba, bi, bu, ya kita maksudnya di yang 6 keadaan itu. Ya, setiap kelas di Fathah kita mengajar 6 keadaan langsung. Maksudnya kita syarah saja Fathah ini, kita sudah mulai di Fathah, dan juga di 6 keadaan yang 10 menit kelas khusus untuk 6 keadaan itu kita mengajar, menjelaskan Fathah, kasrah, dhammah, mad dengan alif, mad dengan ya, mad dengan waw. Tapi tidak perlu dari anak-anak, tidak perlu mengerti, tidak perlu faham. Saja kita syarah, kemudian kita ulang. Ba, bi, bu dengan tahajji. Mereka kalau faham, oke. Tidak faham, tidak ada masalah. Kalau kita ulang setiap hari selama 30 hari, insyaAllah mereka akan mengerti. Jadi mereka mengerti Fathah, kasrah, dhamma, mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw, dan masih belum masuk di kasrah. Saat mereka masuk di kasrah, padahal mereka 1 bulan selama kasrah, mungkin selesai sebelum ini, mungkin selesai di 3 minggu, mungkin 2 minggu selesai. Kenapa? Karena mereka sudah tamkin kasrah dari Fathah, dari 6 keadaan ini. Kemudian di kasrah, insyaAllah nanti kita menjelaskan besok insyaAllah, atau besok lagi, besok insyaAllah tidak ada, besok lagi insyaAllah.
kita menjelaskan di kasrah bagaimana kita syarah kasrah. Di kasrah juga kita akan tambahkan 4 keadaan lagi. Jadi setiap kelas kita ambil 10 keadaan. Sekarang 6, di kasrah 10, kemudian di dhamma tambahkan 10 lagi, jadi 20. Setelah kita selesai dhamma, selesai 3 bulan, kita akan selesai semua keadaan yang di buku Fathur Rahman. Kenapa kita selesai dari sekarang? Bukan karena kita mau mereka tamkin sekarang, tidak. Tapi kita mau membuat mereka siap untuk keadaan yang lain, yang nanti insyaallah. Saat kita masuk di mad bil alif, mad bil ya atau tanwin atau sukun, selama sukun misalnya 20 hari, tapi kalau mereka setiap hari baca sukun dari kasrah, baca 10 keadaan jadi masuk sukun kan, kemudian di dhammah 1 bulan juga masuk sukun karena 20 keadaan. Jadi 2 bulan mereka baca sukun, 2 bulan mereka baca sukun. Selain juga ayat Quran, ada 1 ayat tahajjud setiap hari. Jadi mereka ulang selama 2 bulan, mereka ulang sukun, sakinah, muqalqalah, sakinah. Saat mereka masuk di sukun, selama 20 hari, mungkin mereka selesai di 10 hari saja. Tidak perlu, satu minggu saja, tidak perlu 20 hari. Paham? Jadi kenapa kita ambil dari sekarang 6 keadaan di fathah, walaupun mereka belum selesai fathah, untuk membuat mereka siap. Tidak minta dari mereka tamkin kecuali fathah saja. Pelajaran yang bulan ini saja. Oke? Ini al-muqarrar. Al-muqarrar itu pelajaran ini saja. Di kasrah, kita masuk di kasrah. Di kasrah kita mau tamkin kasrah saja. Di dhammah kita mau tamkin dhammah saja. Tapi kita tidak merasa kita setiap hari akan ambil 6 keadaan, kemudian di kasrah 10, kemudian di dhammah 10. Saat kita masuk di mad bil alif, kita tidak merasa mereka sudah selesai. Kita tidak akan merasa mereka insyaallah di mad bil alif akan bisa baca kata-kata mad bil alif sebelum kita masuk. Karena mereka sudah selesai mad bil alif itu banyak yang 3 bulan. Selama 3 bulan mereka baca mad bil alif, mad bil ya, mad bil waw. Jadi kita untuk mudahkan keadaan ini yang selanjutnya insyaallah. Wallahu a'lam. Mas? Jazakallah khairan ya Wa Syekh. iyyakum. Tanya lagi? Baik, antum semuanya guru ya, akhwat? Semuanya guru? Semua guru? Atau ada yang belum mengajar? Ada yang mengajar anak-anak ya? Nurul Bayan dan Quran? Hah? ماذا؟ بعضكن وفي أونلاين أيضا. طيب, niat saya karena kita mau menguatkan guru-guru dalam Quran. Ini tujuan yang utama. Jadi saya coba di selama daurah ini kita tahsin, walaupun kita bisa setengah juz 30 atau beberapa surat dari juz 30, juz ammah, ini lebih bagus. Kita mulai dari Al-Fatihah, tahsin dulu, kemudian masuk di surat An-Naba terus sampai selesai daurah ini. Jadi setiap hari insyaallah kita mau buat satu sesi atau satu bagian dari setiap hari untuk tahsin insyaallah. Kita mulai sekarang dari Al-Fatihah. Kalau ada waktu kita masuk di surah selanjutnya insyaallah. Ada yang mau tanya sebelum masuk di tahsin? Afwan, saya mau bertanya terkait yang sebelumnya tadi. Afwan, di sebelumnya. Seringkali kita melihat kalau anak-anak TPA yang mengaji di masjid-masjid yang malam hari itu, di salah satu ustadznya lagi mengajar satu anak. Ini kebanyakan terjadi ke anak-anak yang berumur 7 tahun lebih ya. Satu mengajar, yang lainnya itu bergurau, bermain sendiri atau berlari-lari gitu. Itu sebenarnya masalahnya apa atau ada solusinya gimana gitu saya? Supaya anak-anakku tetap tenang, memperhatikan guru gitu, walaupun masih mengajar murid yang lain gitu. Ini untuk murajaah, untuk apa? Mengajar saya. Maksudnya? Biasanya kalau
Ustadz itu mengajar yang umur 7 tahun sampai 11 itu biasanya sudah mengajar, misalnya kan bis 30 gitu. Nah. Ya, pada waktu fokus ke anak yang satu, biasanya yang lain itu bermain sendiri atau berlari-lari atau ribut gitu. Kenapa fokus dengan anak satu? Itu mengapa atau ada solusinya gitu? Kenapa fokus dengan satu anak saja? Yang kita lihat tuh biasanya kalau di masjid-masjid yang dekat rumah tuh seperti itu gitu sih. Nah. Mungkin mereka belum pakai sistem yang ini, Fathul Bayan gitu, Fathul Rahman. Ya, walaupun tidak dengan sistem Fathul Rahman, walaupun tahfizul Quran saja, juga lebih bagus kalau bersama. Lebih bagus kalau guru kelompok ya, satu kelompok, bukan satu kelompok, jadi bukan satu bersatu. Misalnya ini di surat Ad-Duha, ini di surat Al-A'la, ini di surat Al-Falaq. Tidak. Lebih bagus kalau satu kelompok dengan satu guru. Kalau kita bisa, lebih afdal. Walaupun kita tidak pakai Fathul Rahman, itu maksudnya Quran saja, halqa Quran saja. Halqa Quran lebih afdal, semua anak bersama. Semua anak di satu kelompok ya, bersama. Misalnya ini kelompok surat Al-Ikhlas, ini kelompok surat Al-A'la. Misalnya di juz 30 mungkin kita buat 4 kelompok atau apa? Kelompok ya. Jadi kelompok ini 4 dalam juz ammah. Juz ammah ada satu juz atau 2 hizb kan? 2 hizb. Jadi ada 8 rubu'. Jadi kita setiap 2 rubu' satu kelompok. Oke, jadi 4 mustawa, 4 kelompok dalam surat An-Naba, dalam juz ammah. Jadi kita misalnya buat ada satu kelompok surat Al-A'la, surat An-Naba sampai dari surat An-Naba misalnya sampai surat At-Takwir, Al-Infitar, hakala. Kemudian dari surat Al-Mutaffifin sampai Al-A'la, kemudian dari Al-A'la misalnya sampai Ad-Duha misalnya, kemudian terus sampai Syams, dari Syams sampai akhir An-Nas. Jadi 4 kelompok ya. Dan semua anak di satu kelompok satu surah. Karena sama soalan ukhti tadi ini, susah kalau saya fokus dengan satu anak, bagaimana saya bisa kontrol dengan anak yang lain? Susah, kecuali saja kalau ada banyak guru yang lain, oke, mereka sudah mengajar mereka, atau mereka duduk dengan guru yang lain, oke. Tapi kalau saya satu guru saja, jadi ada banyak surah, saya sekarang dengan surat Al-A'la, oke, bagaimana anak yang lain? Jadi mereka main, mereka sibuk, mereka tidak fokus. Jadi kalau semuanya di satu surah, semuanya akan fokus. Juga kalau saya sudah talqin dan mereka sudah baca, kemudian saya tahsin satu persatu. Saat saya tahsin satu persatu, semuanya juga fokus karena semuanya di surah yang sama. Jadi saya bilang ke semua anak yang lain, antum ikut juga. Anak ini akan tahsin yang pertama, jadi antum ikut saja, dia akan baca Sabbihisma rabbikal a'la. Saya berbaiki, antum juga dengar karena antum akan baca setelahnya. Antum akan baca, jadi antum dengar, ikut kata-kata Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Jadi isbu'uka 'ala al-ayah wal muallim yanzur hakadha. Ini kalau satu kelompok di satu surah. Tapi kalau satu orang di satu surah, bagaimana saya kontrol dengan anak yang lain? Susah. Dan cara kita tadi di Mesir sama ini juga ada banyak, masih sampai sekarang sama ini juga. Sama ini satu persatu. Susah. Saya sudah coba. Kalau satu persatu ini susah, berat ya. Saya misalnya tadi di rumah Quran di Mesir namanya Kutab. Di Kutab, kalau di liburan di Mesir misalnya mulai di Mei atau Jun sampai Agustus ya, di akhir Agustus mulai 4 bulan. 4 bulan ini mungkin di Kutab ini mungkin 150 anak. 150 anak, kadang-kadang kita guru, syekh, muallim, kadang-kadang itu ada 4, kadang-kadang ada 2, saya dan teman saya saja 2.
Bagaimana dua guru dengan 150 anak di antara asar dan maghrib saja? 2 jam, maksimal 2 jam. Bagaimana? Susah. Jadi saya darurat itu apa? Saya membuat anak yang lebih besar, yang lebih kuat. Mereka setoran ke anak yang kecil, setoran ke mereka. Ke anak yang besar itu yang sudah selesai beberapa juz, setengah Al-Quran, seperempat Al-Quran, oke? Jadi mereka setoran ke anak yang kecil. Kemudian mereka setoran ke saya. Karena tidak bisa kalau saya dengan teman saya, jadi setiap syekh, setiap guru 75 anak. Bagaimana 75 anak di antara asar dan maghrib? Dan setiap anak dengan guru 1 menit saja. Bagaimana 1 menit ini? Tidak bisa. Kalau 1 menit ini ada yang di surat Al-Ikhlas, ada yang di surat Al-Ahzab, ada yang di surat Al-Baqarah. Bagaimana? Susah. Jadi saya buat apa? Ini tidak bagus tapi darurat. Tidak ada guru yang lain, tidak ada. Juga tidak ada tempat, semuanya di satu tempat ya. Satu kamar besar sedikit tapi satu kamar semuanya apa ماذا يعني ramai يعني مزدحم ملتصقين ببعض يعني anak هكذا duduk seperti ini, tidak ada tempat di antara satu anak seperti ini misalnya, tidak ada jarak ya, jarak tidak ada, semuanya di atas tempat kecil ya. Jadi susah juga susah saya mengajar semuanya, saya talqin semuanya, susah karena surat beda-beda. Tapi darurat saya tidak bisa keluarkan satu anak dari Al-Kuttab, tidak bisa. Tidak bisa tolak ya, bilang tidak terima ya, tidak bisa. Karena juga tahfidz itu gratis, jadi semua anak datang, semua anak di kota, di tempat ini datang, daerah ini. Jadi susah. Tapi hasilnya di akhir sedikit, jarang yang khatam Al-Quran, jarang yang khatam Al-Quran. Saja yang anak yang lebih cerdas, yang lebih kuat itu, yang usia di atas misalnya 10 tahun, 20 tahun, 12 tahun, ini yang khatam. Tapi anak yang kecil tidak. هذا صعب جدا. لذلك kita coba يعني نحاول قدر الإمكان نحاول أن نجعل يعني kelompok ya. Ini di satu surah, walaupun 10 anak saja di satu surah, satu kelompok 10 anak, 20, 15, oke, ini bagus. Kalau 25 tidak ada masalah, lebih afdal dari kalau 50 di satu surah, susah. 50 setiap anak di satu surah. Jadi mungkin ada 30 surah atau ada 20 surah. Bagaimana saya mengajar 20 surah selama 1 jam atau 2 jam? Susah. Paham? Jadi lebih afdal satu kelompok, satu surah, wallahu a'lam. Jelas ya, Khat? Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. طيب kita tahsin surat Al-Fatihah ya, Khat? توجه بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk صراط الذين أنعمت عليهم ini satu ayat, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, satu ayat. Ada khilaf di antara ulama ini satu ayat atau dua ayat. Taib, mushaf kita dan mazhab kita itu satu ayat. صراط الذين أنعمت عليهم, waqaf di sini boleh, waqaf kafi, karena artinya sudah selesai. Oke? Ya, jadi tidak ada hubungan di arti dengan kata yang selanjutnya, tapi ada hubungan di lafaz. Ada hubungan di lafaz. Karena ghairi, ada hubungan di lafaz itu maksudnya apa? Di i'rab. Di i'rab. Karena ghairi, kata ghairi, badal ala an'amta. صراط بدل على الذين عفوا الذين صراط الذين أنعمت عليهم artinya صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم. فهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم itu siapa الذين أنعمت عليهم? غير المغضوب عليهم, selain maghdub alaihim. Jadi ghairi itu badal ala الذين, jadi ada hubungan dengan صراط غير المغضوب عليهم, ada hubungan di i'rab dengan صراط الذين أنعمت عليهم. Jadi صراط الذين أنعمت عليهم arti sudah sempurna, jadi boleh waqaf. Tapi yang masalah bukan waqaf di siratal ladzina an'amta alaihim, yang masalah ambil dari ghairi. Paham? Jadi kalau kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim tidak ada masalah. Tapi masalah ambil dari ghairi. Karena ghairi itu majrur kan? Karena kenapa bukan ghairu? Kita mulai kan? Bukan ghairu. Kenapa? Karena ghairi badal ala alladzina mudhaf. Jadi sirata ghairi, صراط غيري مضاف إليه, صراط غيري أصلني صراط الذين أنعمت عليهم صراط غير المغضوب عليهم. واضح؟ صراط الذين itu siapa? Ghairi. الذين itu adalah غير المغضوب عليهم. Faham? Jadi i'rab itu ghairi badal. Jadi bersambung dengan kata yang sebelumnya di i'rab. Jadi kalau kita mulai dari ghairi tidak bagus. Faham? Jadi tidak ada masalah kita bilang siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kalau mulai dari ghairi ini masalah. Paham? Jadi waqaf boleh, tapi mulai tidak boleh. Mulai dari ghairi. Jadi lebih afdal kita baca sama tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, kalau bisa tarik nafas dulu, kemudian baca. Kalau tidak bisa, atau kalau bisa tapi mungkin kalau saya baca wasal sampai waladdallin saya tidak akan bisa sampai 6 harakat. Oke, jadi juga tidak boleh. Jadi saya baca siratal ladzina, yang kedua siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Berhenti di alaihim yang kedua. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian ambil dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kalau saya berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti kemudian mulai dari ambil dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, insyaallah tidak ada masalah, tapi tidak bagus ya. Tidak bagus karena ghairil maghdubi itu ada hubungan dengan kata yang sebelumnya. Paham? Insyaallah kalau ada kesempatan lagi, mungkin kita kalau ada waktu kosong tidak ada daurah, mungkin kita buat waktu khusus untuk syarah waqaf dan ibtida. Karena waqaf dan ibtida itu ilmu yang terbesar dalam Al-Quran. Sahabat Nabi SAW bilang, kita belajar dari Nabi SAW seperti kita belajar Al-Quran, seperti kita belajar membacaan Al-Quran dari Nabi SAW, kita belajar waqaf dan ibtida. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الوقوف كما يعلمنا الآية من القرآن. Nabi SAW seperti mengajar sahabatnya satu ayat dari Al-Quran bagaimana membaca. Nabi SAW mengajarkan mereka juga bagaimana waqaf. Jadi waqaf itu bukan bebas ya, saya sendiri yang saya mau, oke, tidak. Karena waqaf dan ibtida itu ilmu yang sangat penting dalam Al-Quran.
ilmu waqaf dan ibtida. Ada banyak juga, banyak buku-buku, banyak mujallad dari as-salaf dari zaman yang lalu di waqaf dan ibtida itu, ilmu waqaf dan ibtida. Kenapa? Karena ilmu yang sangat besar, yang sangat penting dalam Al-Quran. Bagaimana saya waqaf, di mana saya waqaf, dari mana saya ambil atau mulai dari mana. Karena itu mungkin ganti makna, ganti artinya. Mungkin saya memasukkan orang kafir surga, memasukkan orang mukmin neraka. Sebabnya apa? Waqaf yang salah atau mulai salah. Misalnya ada yang baca, qari yang terkenal baca alladzina kafaru lahum adzabun syadidun walladzina amanu, berhenti. Auzubillah. Itu artinya apa? Alladzina kafaru lahum adzabun syadidun walladzina amanu. Auzubillah. Itu benar ya, bersama alladzina kafaru lahum adzabun syadidun walladzina amanu. Tapi walladzina amanu apa? Lahum maghfiratun. Jadi dia berhenti di walladzina amanu. Oke, kalau nafas tidak cukup jadi berhenti di alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Kemudian ambil dari walladzina amanu karena ini arti yang baru. Jumlah yang baru itu. Walladzina amanu itu bukan istina, bukan waw ataf. Artinya dan, bukan. Walladzina amanu itu waw istinaf. Waw mulai baru. Jadi jumlah yang baru. Walladzina amanu itu akibat orang kafir, kemudian akibat orang beriman. Terpisah. Jadi kenapa waqaf di sini? Artinya a'udzubillah itu alladzina kafaru lahum adzabun syadidun walladzina amanu. Jadi alladzina kafaru dapat siksa yang paling besar, yang paling terbesar, yang azim. Walladzina amanu juga, dan orang beriman dapat siksa yang a'udzubillah yang besar juga di akhirat. A'udzubillah. Al-ma'na mukhtalif tamaman. Saya sedang juga salat makmum, ada imam baca, anak muda Masya Allah, tapi bacaannya bagus, ahkamut tajwid, makharij dan sifat al-huruf Masya Allah bagus. Saya salat dengan puas Masya Allah, saya senang dengan suara Masya Allah enak. Tapi dia baca walamma balagha ma'a madyana wajada alayhi, walamma warada ma'a madyana, walamma tawajjaha tilqa'a madyana, عفوا أيوه فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة, berhenti. Ummah itu maksudnya ummatan. Wajad alaihi ummatan minan nas yasqun. Ummatan kelompok dari manusia, kelompok dari manusia. Yasqun, mereka ambil air dari sumber, namanya apa? Min al-bi'r, yani ya'khudun al-ma' min al-bi'r. Tapi dia waqaf di ummatan. Waqaf di ummatan. Ummatan kalau berhenti di atasnya tak marbutat kan? Kalau berhenti di atasnya jadi hak sakinah kan? Hak sakinah. Juga kalau kata ini ummahu, ibunya, juga kalau berhenti hak sakinah. Jadi wajada alaihi ummah, dia dapat ibunya di sana. Itu dapat apa? Wajada apa? Wajada kelompok dari manusia. Tapi kalau waqaf tadi dia wajada alaihi ummah, Sayyidina Musa wajada ibunya عند البئر زمزم, عند بئر مدين. فالمعنى مختلف تماما, مختلف تماما, فسد المعنى. Karena saya faham artinya, saya keluar dari khusyuk, keluar dari tadabbur. وجد عليه أمة, bagaimana وجد عليه أمة itu? المعنى قبيح, معنى قبيح. ذلك الوقف والابتداء مهم جدا جدا جدا, sangat penting waqaf dan ibtida itu. Bagaimana saya waqaf, dari mana saya mulai. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, waqafnya tidak ada masalah, bagus, waqaf kafi. Tapi kalau saya mulai dari ghairi, ini yang masalah. Jadi kalau saya bisa tarik nafas dulu kuat, kemudian baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tapi syarat tidak efek di mad, di panjang, tidak efek di panjang. Tidak ada kesan dari baca dari awal jadi nafas sampai waladdallin, nafas sudah kecil jadi waladdallin, tidak sampai 6 harakat. Oke, ini tidak boleh. Oke, jadi syarat sampai waladdallin panjang 6 harakat yang benar. Oke. Kalau tidak bisa jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian ambil dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tidak bisa jadi ke siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim. Kalau ada darurat ya. Kalau ada darurat, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jelas kan? Juga waladdallin terakhir, waladdallin saat kita membaca huruf dad itu dari huruf rakhawah, termasuk huruf rakhawah. Rakhawah itu maksudnya apa? Mengalir suara, mengalirkan suara. Sama sin, as, dad, ad, masih ada suara
kan? Suara tidak putus. Jadi kalau saya baca walab do, ada beberapa akhwat baca seperti ini tadi. Walab do, ini sektah. Ini syiddah, keras. Tertahan suara. Jadi walab do, ini tertahan suara, tidak. Harus mengalir suara. Ya, walab, ada suara. Mungkin antum tidak dengar kuat, tapi ada suara. Suara rakhawah, istitalah. Walab, waktu yang ini ada suara. Walab, untuk saya pindah ke huruf alif, ada suara. Walab, bukan walab, ini saktah. Dan juga syiddah. Tapi sifat dad ini rakhawah. Walab, kalau saya tidak bisa buat rakhawah ini, jadi baca bertasydid langsung. Ini kurang, masih kurang, tapi kurang lebih bagus dari salah. Kalau baca dad kurang dari satu sifat yang rakhawah tidak ada, lebih bagus dari salah kalau saktah. Jadi maksudnya walab, ini kurang, tidak ada rakhawah. Tidak ada rakhawah. Tapi baca benar dengan syaddah. Tapi kalau saya baca walab, ini salah, bukan kurang. Bukan kurang benar, itu salah. Saktah. Tidak ada saktah di sini. Jadi walab, ada rakhawah. Walab, lin. Bukan walab, juga huruf dad dari pinggir lidah yang di dalam, bukan dari ujung lidah. Walab da, itu dal. Ini dal tapi suaranya tebal sedikit. Nah, ini dad dari dalam. Dad, pinggir lidah kanan dan kiri bertemu geraham. Insyaallah kita akan syarah di daurah yang terakhir, daurah makharij dan sifatul huruf insyaallah. Jadi walab, lam ada syaddah dengan rakhawah sedikit ya. Bertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Waladzallin. Jadi tahan sedikit di huruf lam. Jangan baca waladzallin. Tidak boleh. Jangan juga waladzallin. Nah, tidak boleh juga. Biasa saja. Waladzallin. Lam mati, lam berharakat kasrah. Jelas ikhwan? Wadah? Ada mau tanya? Ada pertanyaan? Sudah paham ya ikhwan? Bagaimana kita mengajar pelajaran fathah? Jadi fathah 1 bulan, sebelumnya ada 4 bulan untuk huruf, jadi sampai sekarang berapa? 5 bulan. Sampai fathah 5 bulan. Ini maksimal, mungkin lebih kurang, mungkin 4 bulan, 3 bulan, mungkin. Baik. Jika tidak ada tanya, soalan yang tadi yang saya tidak jawab, soalannya apa? Afwan? Yang tadi di Zoom, peserta Zoom ada soalan tadi. Soalan yang tadi apa? Saya lupa. Sudah terjawab, Ustaz. Apa? Sudah jawab? Yang soal yang sebelum zuhur? Iya, sudah. Sudah. Alhamdulillah, masya. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum. Naam. كيف لابد أن نكرر 40 مرات على الأقل 40 أو 50 مرة كذا مرة واحدة أم كل يوم يعني؟ لا عفوا أعيدي مرة أخرى. قلت إذا نريد أن نحفظ آية أو سورة لابد أن نحفظ مرات يعني على الأقل 40 مرات أو 50 مرات. هذا في جلسة واحدة أم في كل يوم مثلا حتى الشهر مثلا؟ نعم ليس بالضرورة جلسة واحدة، ليس بالضرورة في جلسة واحدة، ولكن المهم في يوم واحد، يعني قبل التسميع. مثلا أنا الآن أحفظ
الصفحة الأولى من سورة البقرة مثلا، أو الصفحة الثانية من سورة البقرة. هذه الصفحة التي أريد أن أحفظها أنا سأسمعها اليوم. Saya mau hafal halaman yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan saya akan tasmi' atau setoran ke syekh guru hari ini juga ba'da al-asr. Saya mulai dihafal mulai ba'da subuh, tapi mau tasmi', mau setoran ba'da al-asr. Jadi harus yang kalau saya tujuan saya 50 kali atau tujuan saya 20 kali, 30 kali, yang harus saya buat tujuan 20 jadi tidak kurang, 30 tidak kurang, lebih okey tapi tidak kurang, 50 okey jadi harus 50. Maksudnya apa? Maksudnya harus saya ulang halaman ini 50 kali sebelum setoran. Jadi sebelum asar saya sudah selesai 50 kali. Faham? Jadi maksudnya tidak maksudnya di satu majlis, di satu kali. Misalnya saya akan hafal halaman ini dan tujuan saya ulang 50 kali. Bukan maksudnya 50 kali jadi harus sekarang 50 kali, tidak. Mungkin sekarang 20 kali, ba'da zuhur 10 kali, sebelum asar 20 kali lagi, jadi sudah selesai sebelum asar. Ba'da al-asar saya setoran. Faham? Jadi maksudnya dari saat saya mulai sampai saya setoran, saya sudah selesai beberapa kali yang tujuan saya. 50 jadi sudah selesai 50. 20 kali sudah selesai 20 kali. 30 kali sudah selesai. Faham? Setelah saya setoran ini muraja'ah, bukan hafalan. Misalnya saya sudah hafal halaman ini, sudah ulang 50 kali, kemudian sudah setoran. Setelah saya setoran, mau ulang halaman ini sebelum tidur, tapi ini muraja'ah, bukan hafalan. Faham? Jadi jangan bilang saya mungkin sebelum setoran saya akan selesai 30 kali. Kemudian setelah setoran 20 kali lagi. InsyaAllah tidak ada masalah. Tapi yang lebih bagus, tujuan saya misalnya 50 kali harus selesai 50 kali sebelum setoran. Setelah setoran ini, kalau saya mau baca lagi, ini muraja'ah. Muraja'ah saja. Litathbit al-hifzi. خلاص؟ إذن الهدف أنا أضع هدفا أولا. الهدف كم أستطيع مثلا؟ saya merasa saya bisa 20 kali. Okey. Saya merasa saya saja 10 kali. Saya merasa saya bisa 50 kali. Okey. Jadi tujuan saya 50 kali harus selesai 50 kali sebelum tasmi'. Setelah tasmi', sebelum tidur saya ulang lagi, tapi bukan 50 kali, beberapa kali saja. Ini muraja'at saja. Jelas ya kan? واضح؟ نعم تمام جزاكم الله خير. موجود إن شاء الله وإياكم موجود buku namanya Tariqatu Hifzul Quran. Cara ini yang saya bilang itu cara ahli Shinqit, Shanaqitah dari Mauritania. Mereka Masya Allah orang yang paling kuat di antara orang Arab, orang yang paling kuat di hafalan Quran, hadis, matan-matan, syair, al-adab wal-balagha wal-fiqh wal-hadis. Mereka orang yang paling kuat. Tempat daerah namanya Shinqit, Imam Shinqiti ya, tahu? Dari sana. Ada orang dari Shinqit itu dari Shanaqitah. Beliau karya buku Tariqatu Hifzil Quran 'inda Shanaqitah. Cara hafalan Quran pada orang ahli Shinqit. Saya dulu ada berbahasa Arab, dengan saya ada PDF, tapi saya alhamdulillah lihat ada di Shopee di sini di Indonesia, ada dengan terjemah bahasa Indonesia buku ini. Buku ini Masya Allah buku yang paling bagus dan paling sesuai dengan antum insyaAllah. Dengan semua ma'ahad, semua pesantren bisa dapat buku ini. Ada cara hafalan untuk anak, untuk orang dewasa, ada cara hafalan untuk anak, ada cara hafalan Quran, ada cara hafalan matan-matan. Ada juga makanan khusus untuk bisa lebih fokus ya. Ada makanan khusus yang dilarang, tidak bisa makan ini karena kalau makanan ini tidak fokus. Ada juga nasihat-nasihat bagaimana di mana waktu yang bagus untuk hafalan, di mana waktu yang bagus untuk muraja'ah. Ini buku yang Masya Allah paling bagus itu. InsyaAllah saya akan kirim ke grup Fathur Rahman ini, Daurah Nurul Bayan. Saya di WhatsApp, saya kirim PDF yang bahasa Arab. Tapi antum kalau cari di Shopee ada murah, mungkin 40 atau 30 ya mungkin.
غلاف فقط. سما فتح الرحمن، سما buku فتح الرحمن ini, لكنه كتاب مفيد جدا جدا يعني، ممكن تحصلوا عليه، والكتاب رائع جدا يعني، وباللغة الإندونيسية سيفيدكم إن شاء الله. طيب, jika tidak ada tanya lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah besok istirahat saja. Selanjutnya hari Rabu insyaallah kita lanjut dari keadaan yang kedua, al-kasrah biiznillah. Jazakumullahu khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.